Bang, gue masih bingung. Kalau misal udah sampai OPS, itu kita jual semua atau sebagian aja ya bang? Semua. Semuanya dijual. Contoh, nanti di akhir video dikasih tunjuk gimana cara membeli table ini ya teman-teman. Sekarang cara pakainya, nanti kalian tinggal pertama masukin modal kalian berapa. Anggaplah random aja deh. Modal, berapa ya? 8 juta, random. Kalau modal kalian 5 juta, 5 juta, 3 juta, 3 juta, 30 juta, 30 juta, 50 juta, 50 juta. Nanti otomatis table ini otomatis menghitungin. Ini modal 8 juta, otomatis dia akan berubah. Nah, seperti ini. Lalu, harga koin saat ini kita contoh mau investasi di Bitcoin, ya. Harga Bitcoin saat ini kita cek di Indodax. Harga Bitcoin 1,58 miliar. 158 miliar. Nah, target profit. Nah, ini bebas. Kalian mau ketik angka berapapun. Mau 5%, 10%, 50%, 100%, 500%, 900%. Bedanya apa? Bedanya adalah besarnya harga jual dan profit kalian. Kalau kalian target profitnya diganti jadi 5%, harga jualnya jadi kecil, profit kalian jadi kecil. Kalau target profitnya saya ganti jadi 900%, profitnya jadi besar, harga jualnya jadi besar. Jadi, target profit ini menentukan sebuah status kalian. Kalian itu mau jadi investor jangka pendek atau jangka panjang. Kalau mau jadi investor jangka pendek silakan di bawah 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang minimal 100%. Otomatis target profit yang lebih kecil prosesnya jauh lebih cepat daripada target profitnya yang lebih besar 100%. 100% ini prosesnya lebih cepat daripada yang 500%. Seperti itu. Dan target profit berapapun yang kalian ketik di sini, cara bacanya semuanya tetaplah sama. Tapi kalian harus disiplin dengan target profit yang kalian ketik. Oke, contoh. Dari Van Ahmad, dia nanya, kalau misalkan dia mencapai OPS, itu dijual semua apa sebagian? Jawabannya adalah semua. Di harga 1,58 M saat ini Bitcoin, harga 1,58 M, kita beli dengan nominal 800 ribu dulu, dengan modal 8 juta. Otomatis jadi belinya 800 ribu dulu. Apabila Bitcoin dari harga 1,58 M ini, dia tidak turun sama sekali, tahunnya dia naik terus ke 3,16 miliar, kalian jual Bitcoin kalian dapat berapa? 800 ribu. Yang dijual semua apa sebagian? Semuanya. Kalian jual, kalian dapat 800 ribu. Modal kalian berapa? 8 juta 800 ribu. Ya, modal kalian 8 juta. Ditambah 800 ribu, jadi kalian dapat 8 juta 800 ribu. Nah, itu terserah. 800 ribu ini kan belum dipotong fee dan pajak. Anggaplah fee dan pajak jadi dapatnya 780 ribu atau 760 ribu ya. Anggaplah seperti itu. Itu terserah. Profit yang kalian dapat ini, 50% kalian mau nikmati, 50% lagi kalian mau gulung juga nggak apa-apa. Anggaplah 50% mau kalian gulung, 50% lagi kalian mau nikmati. Ketika dia mencapai 3,16 M. Ya sudah. Kalian tinggal tulis di sini nantinya 8 juta 400 ribu ya. Karena 50%-nya dari 800 ribu kan 400 ribu. Jadi 8 juta 400 ribu, kalian masukin harga Bitcoin terbarunya, kan kalian jual di sini. Di harga 3,16 miliar. Otomatis harga Bitcoin ketika kalian baru mau mulai investasi Bitcoin lagi, harganya 3,16 M kan. Masukin di sini 3,16 M. Terus tentuin lagi target profitnya mau berapa. Lalu kalian mulai lagi dari awal. Seperti itu. Kalau misalnya harganya turun gimana bang? Maksudnya gimana nih? Misalkan kita di harga 1,58 M, kita beli dengan nominal 800 ribu. Oke. Tadi kan saya bilang kalau Bitcoinnya naik terus ke 3,16 M kita jual nih, kita dapat 800 ribu. Kalau misalnya harganya turun gimana? Tenang. Inilah fungsi dari table money management itu. Bitcoin mau naik terus silahkan. Bitcoin mau turun silahkan. Intinya kita itu udah tahu, kita nggak perlu panik. Mau kemanapun itu Bitcoin pergi, mau naik mau turun, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Itu adalah kuncinya. Kalau dari harga 1,58 M, Bitcoin tahunnya turun ke 1,532 miliar, ya kita beli lagi dengan nominal 1.600.000 sesuai yang ada di table ini. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 3,088 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua, jual Bitcoinnya semua di sini. Jadi apabila dari harga 1,532 miliar, Bitcoinnya tidak mau turun lagi, tahunnya dia naik terus ke 3,088 miliar, kalian jual semua Bitcoin kalian di sini, kalian dapat 2.388.000. Modal kalian 8 juta, dia dapatnya 10.300.000. Belum dipotong fee dan pajak. Seperti itu teman-teman. Itu kalau dia naik terus dari 1,532 miliar. Kalau dia masih turun terus gimana?
Kalau dari harga 1,532 miliar dia masih turun-turun terus ke 1,39 miliar, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.600.000 itu. Jualnya di mana? Jualnya di sini di 2,89 M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 1,395 M ini Bitcoin tidak turun lagi, dia naik terus ke 2,89 M, kalian dapat 3.800.000. Kalau dia masih turun lagi menyentuh harga 1,2 M, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.600.000. Jualnya di mana? Kalau memang terjadinya dia masih turun juga ke 1,2 M, jualnya jadinya di sini di 2,816. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 1,2 M sama Bitcoin, kalau dia tidak turun lagi, dia mentoknya di sini. Lalu dia kembali naik, tidak turun lagi, naik terus ke 2,695, ya sudah kalian jual di sini 2,816 ya. Apabila dari harga 1,2 dia naik terus ke 2,816, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 5.700.000. Kecuali dia masih turun lagi ke 821 juta, ya kalian beli lagi dengan nominal 2.400.000. Kalian jual semuanya di sini di 2,695. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kalian jual semuanya di sini. Ya. Jadi apabila Bitcoin dari 821 juta dia naik terus ke atas, dia tidak turun lagi, kalian jual semuanya di sini di 2,695 M, kalian dapat 10.700.000. Modal kalian 8 juta. Jadi dapatnya 18.700.000 sebelum dipotong fee dan pajak. Seperti itu. Tapi gimana Bang kalau dari 800 juta Bitcoin masih turun? Terserah. Bitcoin mau turun ke 700, 600, 500, 400 juta, 300 juta, terserah. Ya, yang kalian lakukan adalah cukup menyimpan Bitcoin kalian walaupun dia turun sampai 300 juta, 400 juta. Ya, mau dia turun sampai angka berapapun, Bitcoin yang kalian punya itu tidak akan hilang. Nah, ini Bitcoin kalian. Kalau memang dia turun sampai sejauh itu, ini Bitcoin kalian 0,007. Tidak akan hilang, cuma nilainya saja yang turun. Kalian hanya perlu mental baja dan punya mental investor menunggu Bitcoin kembali naik. Ketika dia naik ke 2,695 miliar, kalian jual semuanya, kalian dapat 10 juta. Jangan serakah, jangan jualnya di 3M, jangan, sesuai di sini di 2,695. Apabila dia jatuh sampai 400 juta, 300 juta, ya, jual di sini. Seperti itu teman-teman. Kalau kita ganti jadi 5%. Sama cara bacanya. Di harga 1,58 M beli dengan nominal 800.000. Kalau Bitcoinnya naik terus menyentuh di harga 1,659, kalian jual di sini, kalian dapat 40.000. Selesai. Kalau Bitcoinnya mau turun ke 1,532, ya kalian beli lagi dengan nominal 1.600.000. Jualnya di sini 1,632. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi kalau Bitcoinnya naik terus ke 1,632, kalian jual semua di sini, kalian dapat 131. Kalau masih turun lagi, kalian beli lagi di harga ini dengan nominal 1.600.000. Jadi kuncinya adalah kalian itu harus disiplin, hanya boleh membeli pada harga yang ada di table ini. Dan hanya boleh menjual pada harga yang ada di table ini. Berapapun target profit yang kalian ketik di sini. Ya, dan cuma boleh membeli sesuai yang ada di table ini. Itulah yang dinamakan disiplin. Ya, jangan melanggar aturan. Ya, jadi kalau aturan kalian 5%, ikutin semua yang sesuai ada di sini. Kalau aturan kalian 900%, ikutin semuanya ada di sini. Ya, ini profitnya. Kalau aturan kalian 500%, ikutin semua yang ada di sini. Jangan dilanggar. Itu adalah kuncinya, teman-teman. Ya. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita lynkid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Bisa. Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, Reku, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Jadi intinya table money management ini dibuat untuk mau kemanapun perginya Bitcoin dari pertama kali kita beli, kita itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kayak kalau Bitcoin misalkan dia mau naik terus, kita udah tahu jualnya di sini. Ya, kita pertama kali beli di sini. Dia mau naik terus, kita udah tahu jualnya di sini. Bitcoin jauhnya kita beli di sini. Bitcoinnya mau turun, kita udah tahu belinya di sini. Mau turun lagi, belinya udah tahu di sini. Ya, jualnya di mana? Jualnya di sini. Di OPS 3.
Pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini. Selesai. Masih mau turun lagi, udah tahu lagi belinya di sini. Mau kemanapun perginya Bitcoin, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau kalian ganti jadi